Sleepaway Camp, 1983. Film Sleepaway Camp yang disutradarai oleh Robert Hiltzik mengisahkan tentang Ricky dan saudara sepupunya Angela mengikuti perkemahan musim panas. Nah, Angela adalah seorang gadis yang berusia 13 tahun. Dia sangat pendiam dan pemalu, sehingga seringkali mendapat perundungan. Angela hanya berdiam diri, dan bahkan dia tuh jarang ngobrol, serta tidak pernah mengikuti sejumlah kegiatan. Dia kerap diancam oleh Judy, serta pembimbing siswi atau konselor, istilahnya, yaitu si Meg. Begitu juga para siswa yang berusaha mendekatinya, sekaligus menjadi sasaran bully. Nah, Ricky punya sohib yang bernama Paul. Nah, si Paul ini mulai mengajak Angela berkomunikasi. Awalnya tuh Angela agak susah ngomong ya, diam aja. Namun lambat laun, akhirnya mulailah mereka berbincang satu sama lain. Serta Paul mulai merasakan ketertarikan. Begitu juga dengan Angela. Cuman yang lebih agresif adalah si Paul. Di sisi lain, seorang pembunuh misterius mulai melakukan aksi brutalnya satu persatu, menghabisi nyawa orang-orang di camp tersebut. Di film Sleepaway Camp, kita bisa melihat cowok yang memakai crop top, yang benar-benar semakin crop semakin top. Bahkan, short pants-nya benar-benar short. Nggak hanya itu, tapi juga tie alias ketat. Nah, terlihat crop top sangat famous pada eranya. Bahkan dipakai oleh para pria. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya di film tersebut. Benar totally different. Cuma kalau sekarang cowok pakai crop top, pasti agak beda pandangan orang. Dipandang tanda kutip lah ya ibaratnya. Nah, di film inilah mostly kebanyakan anak cowok, bukan anak cowok juga sih, cowok memakai crop top dan short pants. Mulai dari murid, coach, bahkan orang yang udah tua-tua juga pakai short pants ya, bener-bener short pants. Pembulian yang sudah ada dari tahun Baholak nih, yaitu bersentral pada si Angela. Ya iyalah Angela dibully. Ngomong enggak, melakukan kegiatan enggak. Sementara teman-temannya ikut ini ikut sana. Dia malah bermesraan dengan lawan jenisnya, yaitu si Paul. Dan bahkan saling flirt each other. Paul suka sama Angela, sementara Judy sukanya sama Paul. Jadi dia merasa cemburu, enak aja nih si Angela bermesraan dengan cowok yang gue suka. Nah di sisi lain, Ricky sukanya sama Judy. Ternyata Judy ini kayak pernah nemenin dia lah waktu musim panas beberapa tahun yang lalu. Bisa dibilang cinta monyet lah, namanya masa remaja. Hormon mereka tuh lagi naik-naiknya. Kalau dilihat dari perawakan, mereka masih dibilang masih kecil-kecil. Look mereka tuh di bawah 17 tahun ya. Nah, bahkan yang dibunuh ada yang anak-anak ya. Cuma ada gambarnya tidak di show off, karena kan nggak boleh kan kalau anak-anak. Sangat creepy sih, tapi kita bisa lihat dari film itu bahwa tidak selalu mereka memakai peran yang 17 tahun ke atas. Ya kan, bisa dilihat dari perawakan mereka yang benar-benar masih under 17 lah bisa dibilang. Adegan pembunuhan di Sleepaway Camp ini nggak serem-serem amat ya jika kita apply menggunakan kacamata sekarang. Tetapi untuk eranya dulu mungkin iya. Ya karena minimnya teknologi dan juga perkembangan zaman. Misalnya kayak adegan disiram atau kena air panas lah ya. Habis itu ditusuk pisau, kemudian dilempar pakai anak panah. Itu tuh nggak terasa, gore-nya tuh kurang. Untuk para penikmat slasher, film ini tuh nggak yang terlalu menunjukkannya gore-nya banget. Lagi-lagi,
Ya cuman kalau orangnya sensitif kayak kena ini pasti ngerasa wow gitu. Tapi menurut gue pribadi, filmnya tuh nggak seram banget untuk secara segi gore-nya ya. Balik lagi, ya karena tadi, dari segi teknologi dan juga perkembangan pada zamannya. Untuk zamannya menurut gue sih oke, film Sleepaway Camp ya. Di film Sleepaway Camp juga mengangkat isu homoseksual ya. Jadi kayak di pertengahan film, ada scene di mana antara dua pria sedang berada di ranjang. Tapi diselipin gitu kayak dibolak-balik. Abis itu tiba-tiba gambar anak laki-laki dan anak perempuan gitu. Gua agak serem sih sebenarnya sama karakternya Mama Ricky atau tantenya Angela. Creepy menurut gua. Dari mimiknya, cara dia ngomong, apalagi sama Angela ya kalau kalian perhatiin di film. Karena mamanya Ricky ini mempunyai huge impact kepada psychologicalnya si Angela. Oke, kita hanya bisa melihat the killer itu hanya di ending. Pasti kan nebak-nebak nih siapa sih doernya atau pelakunya. To be honest, gue bener-bener shock sih dengan endingnya. Plot twist ya, bener-bener di luar nalar, di luar nulur. We can guess the ending easily. Si direkturnya pintar ngebuat kita untuk terkecoh dengan siapa sih pembunuh sebenarnya. Bener-bener, pokoknya di luar nalar. Pokoknya kalian harus nonton sih film Sleepaway Camp. So this is heavy spoiler. Kalian nggak bakal nyangka, ternyata pelakunya itu adalah si Angela. Lah, kok bisa? Pasti dari kalian ada yang mengira itu adalah Ricky ataupun coach ataupun mungkin teman yang lain lah ya. Tapi enggak, pelakunya adalah si Angela. Dan yang lebih surprisingnya lagi, Angela ini ternyata bukanlah seorang perempuan. Dia adalah seorang laki-laki. Nah di akhir itulah ditunjukin dia siapa sebenarnya. Kelihatan itu penisnya. Oke. Rambutnya panjang, oke. Mungkin kalian nggak ngeh. Tapi memang dari kata-kata temannya, dia tuh nggak akan pernah ikut mandi. Bukan nggak pernah ikut mandi, dia tidak pernah mandi ya. Oke. Makan nggak mau. Pokoknya aneh-aneh deh. Dia nggak pernah menunjukkan kebersamaan. Jarang juga ngomong. Kalau untuk pita suara, mungkin dia belum pecah ya. Pita suaranya. Jadi suaranya tuh masih kayak cewek. Oke. FYI, si Angela aslinya ya diperankan memang oleh perempuan. Oke. Bener-bener perempuan asli ya di film tersebut dan aslinya itu memang perempuan nyata. Tulen, bukan cowok. Karakter Angela yang diperankan oleh Felisa Rose ini bener-bener ciamik ya. Membuat seolah-olah dia adalah cowok yang berlagak lah. Atau berpenampilan sebagai perempuan. Tapi tidak kelihatan ya. Lah, kok bisa dia ternyata adalah seorang pria? Jadi, kita flashback balik nih di opening. Nah, kan ada scene ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan. Karena ada eksiden yang di boot itu, tenggelamlah mereka semua. Tapi yang selamat cuma satu. Oke, yang selamat ternyata adalah si laki-lakinya. Oke, nah laki-lakinya ini yang dikenal dengan Angela, nama aslinya adalah Peter Baker. Oke, kenapa bisa jadi Angela? Kalian kita lihat, ternyata dia kan itu diasuh ya, diasuh oleh si mamanya Ricky. Ibarat kata adalah sepupunya ya, sepupunya. Nah itu masih kecil. Si Ricky kan nggak tahu apa-apa dia punya saudara atau enggak. Nah mamanya ini mau dia itu punya anak perempuan. Oke, dia mau punya anak perempuan bukan anak laki-laki lagi.
Dan si Ricky juga nggak tahu karena masih kecil kan, dikiranya itu benar adiknya. Iya, adik. Gitulah pokoknya intinya. Dia nggak tahu kalau si Angela ini adalah laki-laki. Kayak aneh gitu sebenarnya ya. Ya meskipun karena masih kecil sih, jadi nggak terlalu kelihatan banget ya dia cowoknya. Nah, si mamanya ini kan mau punya anak perempuan. Makanya didandanilah dia seperti layaknya perempuan, dikasih sesuatu lah yang bersifat kecewek-cewekan. Bahkan nama identitasnya pun diganti menjadi Angela Baker. Di benak dia, dia adalah Angela Baker, bukan Peter Baker. Hampir aja gue sebut Peter Parker, Spider-Man. Karena namanya hampir mirip dikit dan bisa selip lidah, kejepit lidah kita bilangnya. Gitu. Itulah bahayanya ketika seseorang ataupun keluarga menginginkan jenis kelamin yang berbeda dari kenyataan, dia akan melakukan sesuatu yang berlebihan bahkan mengakibatkan psychological orang terganggu. Bisa dibilang ya, si Angela ini jadi terganggu psychologicalnya. Dia adalah seorang pria, tapi didandani perempuan. Oke, okay? Yang mengakibatkan dia menjadi seorang pembunuh juga. Kenapa? Dia krisis identitas. Dia cewek atau cowok nih? Oke. Okay? Nah, film ini secara tidak langsung juga mengangkat isu transgender, ya. Bukan hanya homoseksual tetapi juga transgender ya. Itulah bahayanya kenapa ketika orang ingin misalnya anak laki-laki tapi yang ada perempuan, didandanilah seperti laki-laki atau dibelikanlah barang-barang yang membuat dia merasa seperti laki-laki. It's really dangerous, guys. Karena bisa mempengaruhi mental sampai terjadilah seperti yang dialami oleh Peter Baker atau yang dikenal dengan nama lainnya adalah Angela. Eventually, film Sleepaway Camp ini yang bisa dikategorikan sebagai film slasher, personally nggak serem-serem amat ya. Dari segi story juga ya standar lah America Slasher. Karena waktu tahun 80-an tuh lagi gencar-gencarnya film kayak gini. Misalnya kayak Friday, 13 yang kayak gitu-gitu. Film ini sih menurut gua entertaining ya. Dan juga kita bisa terhibur dengan outfit-outfit zaman dulu nih, zaman baholak. Ya kan? Apalagi kalau kalian lihat cowok pakai crop top yang semakin crop semakin top dan juga short pants yang benar-benar tight, ketat banget itu. Kelihatan banget itu loh. Nah, di film Sleepaway Camp ini. So, bagi kalian para pecinta film slasher dengan plot twist yang di luar nalar, kalian bisa nonton film ini. The story is entertaining kok. Oke? Dan bisa dibilang unik juga karena pelakunya itu bisa dibilang masih di bawah 17. Kita lihat dari appearance ya. Jadi mereka nih mostly kebanyakan di bawah 17 tahun ya, bukan di kayak film sekarang yang rata-rata di atas 17 tahun ke atas. Oke, bisa dibilang kayak ya teenage slasher atau teenage horror movie. The score is 7/10.